Nah, saat kemudian Adam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempati surga sementara. Jadi bukan surga yang akan kita tempati kelak, bukan ya. Ini tempat sementara bagi Adam tinggal supaya Allah mengenalkan situasi tempat yang Adam akan beraktivitas di dalamnya, yaitu di bumi. Nanti ada perintah, ada larangan, ya, yang jadi persoalan yang menggoda ini makhluknya, begini caranya, diperkenalkan sebelum turun. Sehingga saat turun ke bumi, Adam sudah mengerti tugas apa yang dijalankan, apa larangannya, tantangannya apa, kalau mau sukses apa yang harus dilakukan. Tempat itu disebut dengan Al-Jannah namanya. Apa namanya? Ya, itu yang sering kita terjemahkan dengan surga, tapi tolong catat, bukan surga yang akan kita tempati nanti. Karena bedanya, di surga sementara Adam itu sebelum turun ke bumi, itu masih ada perintah dan larangan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam silahkan nikmati semua yang ada di sini. Wala taqraba, tapi jangan dekati hadhihi syajarah, pohon yang ini. Ada perintah, ada larangan. Di surga kelak kita kemudian masuki insyaallah, itu sudah nggak ada perintah, nggak ada larangan lagi, semua kenikmatan. Ya. Jadi ibu jangan masih membayangkan kalau di surga masih ada pengajian. Saya di surga pengen tahajud, terlampau soleh namanya. Ya. Baik. Nah, saya ingin teruskan, saat akan diperintahkan oleh Allah untuk menempati tempat training sementara Al-Jannah sebelum turun ke bumi, maka diinfokanlah ada pasangan yang akan menemani kehidupan itu. Dan kata pasangannya menggunakan kata zauj yang dulu pernah saking detailnya saya terangkan. Wa qulna ya adamus kun anta wa zaujukal jannah. Ini saya kotaki. Wa qulna. Kenapa saya tidak kotaki ini? Karena saya akan tunjukkan betapa tinggi dan istimewanya perintah ini. Dan demi keagunganku, sedikit kita belajar bahasa Arab, Bu. Kalau kita baca Al-Quran, ada kalimat begini ujungnya, na panjang. Dan kata gantinya kalau kembali kepada Allah, misal inna anzalnahu fi lailatil, kan pakai na panjangnya, itu disebut namanya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Kalau bahasa bebasnya, informasi yang disampaikan itu begitu penting, sampai saking pentingnya Allah menyampaikan itu dengan menunjukkan keagungan zatnya. Menerjemahkannya, hei, demi keagunganku, aku sampaikan ini yang begitu penting untukmu. Jadi kalau ibu temukan di Quran ngaji ada kalimatnya na, artinya informasi yang disampaikan begitu penting, tidak biasa dan istimewa. Saya ingin tekankan, ketika Allah menyebutkan kata zauj di sini dan sakinah, itu memberikan kesan bahwa kehidupan sakinah dan keberpasangan itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak biasa. Ini poinnya. Di dalamnya ada laki-laki, di dalamnya ada perempuan. Pemahaman yang kedua, ketika Allah menciptakan Adam laki-laki, menciptakan perempuan yang kelak nanti kita kenal dengan nama Hawa, nanti saya kisahkan, itu pun memberikan kesan istimewa. Jadi jangan ibu simpulkan bahwa maaf, cuma laki-laki yang istimewa. Tidak, perempuan juga istimewa. Saking istimewanya digunakan oleh Allah ta'zimun nafsi, keagungan dirinya untuk menunjukkan keistimewaan penciptaannya. Karena terkait perempuan yang kita bahas, saya khususkan pada aspek fitrah perempuan saja. Maka di titik pertama ini saya ingin tekankan, ketika Allah kemudian memilih kelahiran dari rahim seorang ibu, keluar misalnya laki-laki, keluar perempuan, maka jangan banyak mengeluhkan apapun, karena apa yang telah Allah tetapkan itu istimewa untuk kehidupan kita. Jelas? Lahir perempuan, alhamdulillah. Lahir laki-laki, alhamdulillah. Nanti saat masuk materi kehidupan rumah tangga, saya akan bahas lebih jauh. Tapi singkatnya begini,
kalau terlahir satu anak dengan gender apapun yang dilahirkan, itu pasti membawa sifat khusus untuk melengkapi kebahagiaan di rumah tangga. Karena itu tidak ada satupun anak itu yang sifatnya sama, pasti beda. Ibu boleh cek deh, ada 5 anak, itu kelima-limanya pasti beda karakternya. Jangan merasa akan disamakan, tidak. Dan setiap anak itu dia akan membawa karakter yang menyempurnakan kekurangan di ayah ibunya, plus menyempurnakan kebahagiaan di keluarga besarnya. Jadi kalau suami kurang, disempurnakannya oleh istri. Istri kurang, disempurnakannya oleh suami. Suami istri kurang, yang menyempurnakan siapa? Sifat anak-anak. Sifat anak-anak. Makanya berbahagialah ibu kalau ada anak aktif misalnya. Sebab kalau dia diam saja, nggak akan keluar karakter ibu. Kreativitasnya nggak akan muncul. Nah, sini Alex. Sini ke mama. Diem aja. Pasti anak 1, anak 2, anak 3 itu punya karakter khusus yang menyempurnakan keadaan orang tuanya. Yang dahsyat, kadang dia menjadi landasan kebahagiaan untuk mewujudkan harapan kedua orang tuanya. Orang tuanya udah nabung, nggak mampu lama, anaknya divonis bahkan secara medis tidak ideal, ya. Tapi ternyata Allah anugerahkan cepat dia menghafal Quran dan haji kedua orang tuanya justru karena dari anak yang dianggap cacat itu. Makanya hati-hati ya. Maka wazaujuka, ini Adam, yang ini zauj menunjuk kepada pasangannya, perempuan. Namanya belum kita sebutkan. Sudah? Kesimpulan pertama, saat Allah menciptakan perempuan sebagai pasangan Adam alaihissalam, memberikan kesan yang pertama bahwa perempuan dicipta dalam keadaan istimewa. Jelas? Jadi berbahagialah ibu, bersyukurlah ibu diciptakan oleh Allah sebagai seorang perempuan karena ada keistimewaan yang Allah titipkan hanya pada ibu, bukan pada yang lain. Itu yang kemudian penting untuk diketahui setelahnya. Itu dulu satu. Plus kalau berharap-harap kemudian menikah, dengan suami berusaha ikhtiar pengen punya anak laki-laki, ternyata lahir perempuan. Dan nikmat anak ini unik. Pengen cepat, lambat. Pengen lambat, cepat. Padahal marahan kan, tapi hamil lagi gitu kan. Tuh. Kemudian pengen laki-laki, perempuan. Pengen perempuan, lahir laki-laki. Jadi ketika yang diharapkan laki-laki, lahir perempuan, jangan langsung disimpulkan, ah ya Allah, saya kan berharapnya ini, punya rencana ini. Ketika rencana ibu ternyata berbeda dengan rencana Allah, ikutkan rencana ibu pada rencana Allah. Itulah yang dialami Hannah saat mengandung, berharap lahir laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, Maryam. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika Hannah lahiran, lahir perempuan. Padahal dengan Imran suaminya itu doanya panjang, pengen laki-laki, pengen laki-laki, sampai mohon maaf sebelum Maryam lahir itu Imran meninggal. Jadi Imran itu tidak menyaksikan kelahiran Maryam. Begitu kemudian lahiran, lahir perempuan. Kata ibunda Maryam, ya, Sayyidah Hannah, ya, rahimahullah, beliau berkata, ya Allah, kok perempuan ya? Maksudnya saya menyiapkan garis laki-laki supaya mewarisi sifat-sifat ayahnya, meneruskan kemudian misinya, lahirnya perempuan. Apa jawaban Allah? Ibu tolong garis bawah ya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Aku lebih tahu keistimewaan dan hikmah kelahiran bayi ini, dan tidak sama keistimewaan laki-laki dengan perempuan. Perempuan pun ada keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Itu poinnya. Ayat ini adalah pembuktian bahwa Islam melalui Al-Quran mengangkat derajat perempuan. Jadi sebelum ada isu-isu di luar tentang gender, tentang perempuan dihormati, dihargai, Islam itu sudah menempatkan sesuai fitrahnya. Jadi bu, maksud saya, cukuplah ibu ngaji Quran, ngaji hadis, ibu terhormat. Dan yang menempatkan itu Allah. Karena saya melihat aktivis perempuan kekinian itu lebih mengambil teori-teori yang justru dalam teori itu merendahkan derajat perempuan yang sudah Allah tinggikan. Allah sudah bilang, saya membuat keadilan, datang kesetaraan. Setara itu tidak akan pernah adil bu, karena adil itu tidak harus setara.
Yang adil itu diberikan sesuai dengan maslahatnya. Saya tanya ibu deh, ibu punya anak SD, SMP, SMA. Anak SD ibu kasih 10.000, anak SMP ibu kasih 10.000, anak SMA ibu kasih 10.000 juga. Saya tanya, setara nggak? Setara, karena sama. Adil tidak? Tidak, karena beban anak SMP tidak sama dengan SD, beban SMP tidak sama dengan S. Jadi tidak melulu yang harus dimiliki laki-laki perempuan harus punya. Tidak setiap yang dikerjakan perempuan laki-laki harus punya. Jadi adil itu tidak harus setara. Problemnya setara, yang dibawa itu kesetaraan bukan keadilannya. Jelas sampai sini? Oke. Jadi saya ingin berikan motivasi bangga dulu sebagai apa? Wah, nanti di pengajian bapak-bapak saya akan sampaikan bangga sebagai laki. Supaya adil. Nah, maaf ya saya agak semangat, maksud saya itu supaya betul-betul optimis. Karena saya perhatikan sekarang sudah jadi perempuan pengen jadi laki-laki. Ya, ada yang sebaliknya juga. Ada razia, begitu ketangkap, nama siapa? Nia, Pak. Nama Nia. Nama lengkap yang betul Kurniadi. Itu singkat tuh. Satu. Dah. Sampai di sini dipahami? Baik. Satu. Jelas. Kelahiran perempuan ketika dilahirkan fitrahnya istimewa. Tinggal kita nanti akan lihat apa keistimewaannya. Dua. Sudah? Tentang nama ibunda pertama kali, kalau ayahanda kita tadi namanya siapa? Adam ya, alaihissalam. Kan pasangannya hanya disebutkan zauj kan? Fungsinya ya. Baik, sifatnya. Nah nanti di antara namanya kita bisa temukan ada kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah ini. Ya, 20 jilid. Jilid pertamanya ini karangan Imam Ibnu Katsir. Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau juga menulis tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Ini 20 jilid, di dalamnya bercerita, disampaikan tentang perjalanan kehidupan dari awal diciptakan sampai akhir Imam Ibnu Katsir hidup. Diruntut dengan pengetahuan beliau. Nah, di kitab ini kurang lebih dikisahkan tentang nama ibunda kita itu, termasuk dengan informasi nasabnya dari mana. Secara singkatnya, ini masih asli, kalau ibu mau silahkan berbahasa Arab. Maksud saya silahkan baca ya. Di 20 jilid saya bawa untuk saya perkenalkan. Jilid yang pertama, singkatnya tersambung keterangannya pada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini seorang sahabat junior, ahli Quran, ahli tafsir, dan langsung didoakan oleh Nabi supaya menjadi anak yang pintar dan ahli di bidang Quran dan tafsir. Doa ini dari sejak saya kecil itu ibu kami selalu mentalkinkan dan saya coba terus bacakan. Ya, saya boleh bacakan, ibu nanti yang sudah hafal tinggal praktekkan boleh, atau nanti kalau misalnya mau diulang juga boleh. Kalau doa nabinya begini, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Kalau untuk pribadi ganti jadi ni. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kalau anak ibu perempuan ganti pakai ha. Allahumma faqih ha fid din wa 'allim ha at-ta'wil. Jelas? Kata Ibnu Abbas, Adam ketika ditempatkan di surga itu, kemudian tiba beristirahat, lalu ketika terbangun ada sosok di sampingnya, perempuan. Jelas? Sudah. Maka seketika itu kemudian dikonfirmasikan, man anti, siapa engkau? Ya, zaujuka, akulah pasanganmu ini. Wa zaujukal jannah. Jelas? Lima khuliqti, kenapa engkau diciptakan oleh Allah? Litaskuna ilayya, supaya kehidupanmu membawa misi di dunia itu tentram dengan keberadaan aku. Ini uskun. Dari sini muncul kata sakinah. Pelan-pelan. Setelah Adam paham, sadar,
Lantas malaikat bertanya, malaikat Jibril, masmuha, siapa nama perempuan itu? Kata Adam dijawab, Hawa, namanya Hawa alaihissalam. Di sini muncul kata Hawa, pakai hak kecil. Limadha sumiyat Hawa? Kenapa diberi nama Hawa? Li'annaha khuliqat min syai'in hayyin. Karena Hawa ini tercipta dari materi yang unik. Pelan-pelan. Ini saya masukkan bagian kedua, fitrah dari materi penciptaan perempuan. Catat hadisnya, Bu.